Konsistennya amal itu dengan cara kita nambah iman, nambah amal. Ilmu, iman, amal. Dasar, sadar, sabar. Makin kuat dasarnya, makin banyak sadarnya. Makin banyak sadarnya, makin kuat sabarnya. Kita ini nggak sabar karena nggak sadar. Coba teteh marah, nanti muncul kesadarannya. Ini coba saya nggak kayak gitu sama suami. Itu baru keluar belakangan biasanya. Penyesalan dari marah itu, ya nggak? Penyesalan dari marah. Apa filosofinya? Jang KHD engke. Ngarana agama teh, negakeun agama teh di Quran surat Abalat Allah nyebatkeun ngandaki lagi sukar. Jalan takwa teh mendaki lagi sukar. Istiqomah teh siga lurus gitu tah kaluhur. Istiqomah teh. Qomah teh kan tegak lurus sempurna tadi. Ari panjat pinang itu tegak lurus sempurna, bengkok atau begini? Tegak lurus sempurna. Bisa nggak sendiri? Bisa, cuman susah. Yang paling enak dibantu sama orang buat panjat pinang sampai akhir. Jemaahnya. Maksudnya kan teman-teman kita. Kok iya kan kemana aja? Iya. Ikan itu seneng banget jamaahnya. Pahalanya gede gitu kan. Resikonya gede nggak? Resikonya gede mana? Sendiri atau berdua? Berdua. Itu resikonya lebih gede. Pahalanya lebih gede nggak? Lebih gede. Lebih banyak mana? Orang yang sedekah, orang yang kaya atau orang yang bercukupan? Lebih banyak yang mana yang sedekah? Orang yang kaya atau yang cukup hartanya doang? Yang pas-pasan? Yang pas-pasan atau yang kaya? Lebih banyak yang mana sedekahnya? Orang yang kaya. Artinya, ini mindset kita tuh udah muncul sebenarnya. Kita selalu pengen yang banyak. Nggak mungkin pengen yang sedikit. Bener? Iya nggak? Teteh pengen punya uang 10 juta di dompet atau 100 ribu di dompet? Jawab dengan jujur. 10 juta. Teteh mau punya uang 1 miliar atau 100 juta? 1 miliar. Tenang yang mana? 1 miliar, 100 juta? 1 miliar pasti. Itu mah udah jadi naluri kita. Artinya kita pengen selalu yang banyak. Banyak amalnya, banyak manfaatnya, banyak berkahnya, dan semuanya yang banyak. Maka ketika bagus mana nih? Sendiri atau berdua? Berdua. Tapi kan saya belum mampu, ya jaga kesendirian dalam ketaatan. Tapi harus ada motivasi untuk berdua. Teteh misalkan, mohon maaf, misalkan ada yang belum nikah, atau mohon maaf, yang sudah menikah kemudian ada kegagalan. Nggak boleh ada unsur traumatis, nggak boleh. Saya harus lagi nih, bangkit lagi nih. Karena saya pengen punya dapat amal untuk menjadi wanita yang terbaik. Gitu. Saya pengen total sama suami. Cuman suaminya yang mana ya? Kan nggak, yang ada aja lah, yang mau udah bismillah deh ini ya. Kau mau ya, please. Dan wanita menawarkan diri itu nggak masalah, nggak jadi hina gitu, nggak jadi hina. Wanita menawarkan diri itu nggak masalah. Misalkan tiba-tiba bilang teteh ke Adoni misalkan, Adoni mohon maaf punten pisan abi mah punten pangnikahkeun abdi sareng Adoni weh pokoknya. Misalkan gitu. Adoni minta gitu. Willy teh gitu ya, Will misalkan temen kan, Will please lah Will lah. Tulungan urang Will. Urang teh atuh da geus lila sorangan teh we. Wayana ente kudu boga pamajikan dua nu kaduana aing lah geus. Misalkan gitu. Tuh ya harus begitu gitu. Itu ukhuwah 257 kuat banget deh kalau udah begitu tuh. Cari yang janda, yang duda siapa aja nih. Gua kawinkeun si eta jeung si we nya. Hayu. Wah, jadi 257 teh ukhuwahna wih Masya Allah. Bukan hanya mengamankan kajian ilmu, tapi rumah tangganya aman, ekonominya aman. Saha di 257 masih kena boga riba jeung hutang kurang lunasan yuk. Wah. Enak nggak kalau gitu? Enak. Siapa yang mobilnya masih cicil, kita lunasin bareng-bareng yuk. Diposting di kita bisa lunasi mobil bareng-bareng. Nih. Kajian 257. Jangan gitu juga sih hinanya. Bantu gitu. Banyak nggak saudara kita di 257 yang udah meninggal? Banyak nggak? Banyak. Reuni itu kan kita sekarang kayak begini. Reuni ini pertanyaan sekarang, dulu pertanyaannya kan gitu ya. Siapa yang udah kerja di mana gitu kan?
siapa yang udah punya anak, siapa yang belum punya anak, siapa yang udah nikah, siapa yang udah cerai. Sampai nanti pertanyaan terus ningkat itu sampai pertanyaan, sawe nu geus maot teh ya itu teh. Terus naik. Nah ini kalau ukhuwah itu bisa kejaga, insya Allah. Mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab kejawab lah ya teh, mudah-mudahan. Teh siapa namanya? Mita. Mita. Iya, yang mana dulu? Dari bisa tetehnya. Boleh? Boleh, mangga. Sampai jam berapa? Sampai jam 6 we kita mada. Bismillah we. Ya ini ya dari tadi duluannya. Ya, Astagfirullah. Si Opi kemananya? Nggak apa-apa teh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya teteh, waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah sharing aja ya. Iya. Ya, jadi saya punya teman-teman, saya juga punya saudara gitu kan. Terus kita juga saling bantu buat meningkatkan keimanan gitu kan. Cuma ada apa ya, kayak masih kurangnya gitu. Kurangnya tuh gini, tentang kajian. Misalnya, ada kajian nih gitu kan. Nah, ditanya dulu gitu. Siapa yang materinya gitu. Oh kalau misalnya bukan alirannya gitu tuh suka enggak deh, suka kayak gitu. Ya contohnya aja sekarang di rumah saya punya saudara. Ya udah gitu, karena saya fansnya Kang Boni, ya udah. Ini ada ustaz kamu nih ini gitu ya. Oh iya deh aku berangkat, ikut nggak? Enggak gitu. Karena kan yang dilihatnya itu tuh siapa pematerinya gitu kan, gimana sih biar kita itu ya ke diri saya guru sendiri, baru nanti gimana kita cara ngejelasin ke orang lainnya gitu kan, supaya ya biar bareng-bareng aja gitu kan, siapapun pematerinya. Akal lebih baiknya kalau misalnya kita sama-sama, ayo sama-sama kemana gitu kan, ke tempat yang positif gitu, yang bisa ngasih benefit buat kita. Yes. Semakin tinggi ilmu itu, semakin paham ilmu agama itu, kita semakin bijak. Kita semakin bijak. Bijak itu sanggup dan siap menerima perbedaan. Sanggup dan siap menerima penghinaan. Itu bijaknya ilmu. Semakin tingginya ilmu itu, semakin gak mau nilai orang jadi rendah. Siapapun bagi saya itu adalah guru. Dan tempat apapun itu adalah sekolah terbaik buat saya. Siapapun orang itu, dia guru buat saya. Bahkan dari seorang pemabuk sekalipun, itu saya jadiin dia guru. Guru untuk apa? Untuk saya nggak mabuk lagi. Saya belajar dari orang yang dicaci maki, dari orang yang dihinakan, dari orang yang nggak dipandang baik sama orang. Tapi kita juga belajar dari guru-guru yang luar biasa zuhud dan ilmunya. Hak setiap orang untuk memilih sesuatu yang dia inginkan. Itu hak semua orang. Yang nggak boleh adalah memaksakan keinginan kita terhadap seseorang, nggak boleh. Jangan tuntut aku menjadi kamu, dan kamu pun nggak boleh nuntut aku menjadi kamu. Tapi bisa nggak aku dan kamu saling menuntun untuk sampai kepada ridhonya? Artinya kan ada hal yang bersikap saling. Kalau teteh ilmunya udah di sini, misalkan ya, mohon maaf ya, seandainya kan gitu ya. Kalau kita ilmunya udah di sini, terus misalkan ada ustadz yang mungkin dianggapnya, atau guru yang dianggapnya nih ilmunya biasa aja. Itu bagi saya ya sebenarnya itu suatu yang menyakitkan banget deh. Maksudnya nyakitin gimana? Tega banget lu bisa nilai orang tuh seenak lu gitu. Ini lebih baik, ini lebih baik, ini itu siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, libasut taqwa dzalikal khair. Orang yang terbaik itu adalah orang yang takwa. Pakaian yang terbaik itu pakaian yang takwa. Kalau cuman berubah casing, Instagram, Facebook, status, tampilan, ilmunya, orang munafik itu lebih jago. Tapi libasut taqwa dzalikal khair. Artinya ya kita nggak usah kayak begitu. Siapapun kita dengerin. Kita filter, kita lihat gitu ya. Nggak, bayangin, kita lagi sholat aja, imam salah apa kita? Sikap kita? Subhanallah, udah gitu. Imam sholat, kita di belakangnya nih, makmum nih. Tiba-tiba imam salah, apa teguran kita? Subhanallah, segitu doang. Nggak boleh sampai, balik atau maneh teh. Bisa tuh imaman teh. Nah, diajar di mana ya? Nggak gitu. Subhanallah, itu aja. Artinya sangat mungkin seseorang itu ngelakuin kesalahan, mungkin banget gitu. Nah ketika teteh milih, bukan milih mungkin ya, teteh
nyamannya sama siapa. Kajian Kang Boni itu levelnya level nggak pedes, levelnya sweet gitu, nyaman gitu paling. Tapi suatu saat teteh butuh yang kayaknya lebih hard gitu, yang lebih hot and cream, yang lebih ini gitu, lebih naik lagi. Oh teteh silakan cari yang lain. Artinya mungkin dapat ilmu dari guru-guru yang lain itu nggak masalah, tapi yang nggak boleh itu ngejelekin yang pernah belajar dari situ. Contoh misalkan di Tasik pernah begitu kejadian A. Di Tasik itu dari maboknya bareng sama saya, sampai berhenti maboknya bareng sama saya, sampai kemudian dia hijrahnya bareng semuanya. Begitu ketemu sama satu, dia ngerasa ini lebih baik, wah dilihat semuanya jeleknya Boni, ditinggal Kang Boni, bahkan dihinakan. Toh si Boni tong datang ke kajian si Kang Boni lah, paling seserian paling itu nggak bijak banget. Coba kalau bijak gini, teteh ilmunya udah tinggi, ngajak teman teteh yang masih belajar. Maka ketika teteh datang ke sini bukan hanya nambah ilmu sebenarnya, tapi teteh datang ke sini itu dakwah supaya teman saya nemenin teman saya supaya belajar, karena teman saya baru belajar. Diajak dulu ke yang ringan. Teteh mah cuma nemenin teman teteh aja. Itu sikap yang luar biasa bijak itu. Tapi kalau teteh udah belajarnya udah tinggi ilmunya gitu. Terus saya seneng banget kalau ngaji di Kopitera, di Bober. Itu kalau kita tuh berani ngajak orang yang belum pernah ngaji, jadi ngaji, dan kita sebenarnya udah nggak butuh materi ini, tapi saya cuma nemenin teman saya gitu. Karena teman saya lagi belajar, itu luar biasa sikapnya. Nggak jadi yang kayak gini gitu. NTW nungilun orang mah tuh. Terus ilmu lagi di dia orang. Tebutuh nukit itu enggak, itu sombong banget. Maka apa kata Quran? Kata Quran, orang yang begitu apa bedanya sama sikap iblis? Ana khairu minhum. Saya itu lebih baik daripada kamu. Itu ngeri banget iblis. Iya enggak? Sikap iblis kan gitu ya. Saya lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Kamu baru hijrah, saya udah dari dulu. Antum itu yesterday afternoon boy. Budak kamari sore. Garlic boy. Anak bawang gitu. Urang geus lila hijrah, urang geus 5 tahun hijrah, mana karek hijrah kamari. Sombongna luar biasa. Aing senior hijrah mah. Oh, enggak ada senioritas dalam hijrah. Nggak ada senioritas dalam takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang mulia ya Allah? Yang mulia itu bukan dilihat dari kayanya, bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari casingnya, bukan dilihat dari postingannya, tapi dilihat dari takwanya. Takwa itu di hati gitu. Itu mungkin ya Allahu a'lam bishawab. Jadi bagus teteh kalau gitu. Nggak usah dilawan, nikmatin aja prosesnya. Ingetin sedikit-sedikit. Yang paling nikmat gitu sih. Allahu a'lam bishawab. Tafadol. Sandwichnya masih kosong, belum dimakan-makan dari tadi. Iya, iya kalau Ustaz. Mungkin dari teman-teman dari Ikhwannya ada yang mau tanya? Ya tadi. Oh. Ini kepanjangan. Jadi, saya balik ke kata ya, nggak apa-apa ya. Gede. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya nih, ini dalam ketaatan kita ya dalam hijrah gitu kan, banyak fenomena yang kita lalui gitu. Iya. Kadang-kadang kita merasa hijrah tuh susah, kadang-kadang kita lelah gitu ya, ada lelahnya juga gitu maksud inti pengajian. Pasti ya. Tapi dalam perjalanan kita hijrah itu ada bentrokan sama teman kadang-kadang gitu kan, komunitas yang sekarang lagi yang lain gitu. Itu kita bikin galau gitu rasanya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari seperti itu supaya kita tetap istiqomah gitu dalam perjalanan hijrah kita gitu. Subhanallah. Ada ungkapan Kiai Tasikmalaya dulu. Indah banget tuh, pakai bahasa Sunda sebenarnya. Hiji musuh loba teuing. 1000 sobat saeutik teuing. Satu musuh itu kebanyakan. 1000 sahabat itu terlalu sedikit gitu. Artinya kita nggak mau punya musuh di rumah. Nah, orang yang nggak mau punya musuh itu orang yang nggak nyimpen dendam di diri kita.
Makanya yang tadi wal afina aninas itu berat memang, tapi hampangin aja deh. Kan yang waktu itu yang pernah kita bahas ya Teh ya. 2 hal yang harus diingat, 2 hal yang harus kita lupain. 2 hal yang harus diingat kan, kebaikan orang lain sama kita dan keburukan kita sama orang lain. Itu diingat kan, supaya kita nggak punya musuh gitu. Sama 2 hal yang harus dilupain itu kan adalah kebaikan kita sama orang lain dan keburukan orang lain sama kita. Itu lupain aja supaya kita nggak nyimpan dendam gitu. Dan nyimpen rasa ngarep sama orang supaya dia bisa nolongin kita. Karena kita dulu pernah nolongin dia misalkan. Itu yang sebenarnya yang bikin nyiksa kita itu karena kita berharap lebih sama orang. Kenapa banyak kelas itu? Wajar, kita pengen sabar. Dilatih pengen sabar ya harus diujinya dengan yang nyebelin gitu. Nggak mungkin kita dilatih sabar tapi kita nggak ketemu sama marah gitu, nggak mungkin. Sama benci nggak mungkin. Pasti kita kalau mintanya sabar, coba deh sekarang Teteh seharian itu nggak berhenti kita seharian kita nggak berhenti doanya, ya Allah sabarkan, berikan kesabaran kepada saya, pengen sabar terus. Diketemuinnya begitu pasti, di jalan ketemu orang yang nyebelin, ketemu sama rombongan boboto, wah tuh kan sabar banget deh. Belum lagi ketika ngantri di serobot, pernah nggak tuh? Ngantri di serobot, terus apa lagi? Mau ke toilet, dikunci semua. Udah ke toilet, keluar toilet lupa bawa uang. Malu banget kan itu, nggak mampu bayar toilet tuh kesan, ya ampun gitu. Pipisnya udah tapi nggak mampu bayar gitu. Terus apa lagi? Makan di Kopi Tera, tiba-tiba pas mau bayar lupa bawa dompet. Itu kan kayak dilatih. Sabarnya luar biasa. Kenapa sih bisa ketinggalan? Kenapa sih bisa lupa? Nah itu kan latihan dari Allah. Karena kita minta buat itu. Pernah nggak kita ngedoa, ya Allah istiqomahkan saya dan wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau sering minta begitu, Allah siapin sarana itu. Cuman kita nggak ngeh aja. Saya sendiri sama-sama sebenarnya saya juga kadang nggak ngeh. Kayak tadi buru-buru dari Cimahi ke sini, berapa banyak orang yang saya zolimin coba. Saya nggak sadar itu. Udah nyampainya baru, ya Allah, asa tersinkron yang tausiah. Bener, Ari tausiah mau ngomong, jangan kebut-kebutan, jolim sama orang. Nyawana aing kegeberan. Coba, kebayang nggak kalau ada jamaah yang lihat saya tadi, atas motor nasi Ustadz, tersinkron si Ustadz. Katanya ceramah nggak boleh geber-geberan. Geningan si Ustadz gegeberan. Ku urang rek diberenya si Ustadz. Gegeberan oke malah nate. Kan sama-sama gegeberan ya. Kayak saya pernah dikejar sama motor teh di Sumedang. Saya dikejar Pak, dipepet itu motor saya Pak. Dipepet di Sumedang, apa cek mahena teh? Cek mahena. Ulah gegeberan di Sumedang Mas. Mana di mana? Karena ngelihat plat nomor saya B. Sangkana orang dejek meureun. Pas disusul, saya buka helm, saya buka buff. Ustadz cenah. Mana itu apa lagi? Itu buka Instagram mana? Saya bilang gini, kan dia tadi ngejar karena saya kebut-kebutan. Saya bilang, antum ngejar saya aja kebut-kebutan. Bapak ngejar saya aja. Mane, Pak, ini masih muda. Ini ngomongnya naon sih? Mane gitu. Mane ngudak urang we gegeberan. Nah, mane nih tahu urang teu meunang gegeberan. Padahal mane ngudak urang gegeberan, da urang gegeberan. Saya ini make motor saya kecepatan misalkan 80. Ente bisa nyusul urang. Berapa kecepatan ente? Karena kan saya cicing akhirnya, oke. Karena kita tuh kadang nyalahin orang, padahal kita banyak salah gitu. Maksudnya begitu. Kita mandang orang salah melakukan A, padahal kita ngelakuin salah B, C, D, E. Itu banyak gitu. Kalau kesalahan dilihatnya pakai teropong, sekecil apapun kelihatan. Jerawat aja kelihatan loh kalau pakai teropong tuh. Cuman karena kita pakai Oppo Beauty Plus aja akhirnya nggak kelihatan gitu kan. Tapi kesalahan itu lihatnya pakai cermin. Kalau pakai cermin kan kelihatan semuanya celahnya. Jadi udah aja. Jadi kalau kita nggak nyaman, misalkan Ustaz, udah tinggalkan aja atau memang kita menghindar atau gimana? Hindarin aja daripada banyak masalah kita. Tapi ngindarin nggak usah buang muka. Jaga jarak aja gitu. Iya, budiman jeung budiman kan jaga jarak. Gitu. Nggak boleh terlalu dekat gitu. Budiman, mios. Yang parah mah eta doa ibu dah. Syar'i ngaranna mah doa ibu tapi gegeberan wae. Tereh urang maot eta gara-gara doa ibu. Subhanallah. Jadi itu memang latihan sabar buat kita. Tinggalin, jauhin dulu dekat. Kalau enggak, yang enak mah apa teh? Aduh.
Yang saya udah pernah cerita, Abah Anom itu ngelihat orang yang mencaci, yang membuli, memfitnah, itu dibalasnya ngasih kebaikan. Jadi ayat itu udah diaplikasiin sama beliau. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa izal ladzi bainaka wa bainahum adawatun ka'annahum waliyyun hamim. Dalam surat Al-Fussilat ayat 35. Apa kata Allah? Berbeda kejahatan dengan kebaikan. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, ini yang berat. Dia nyaci maki kita, dia ngefitnah kita, dia ngebohongin kita, ngekhianatin kita. Tapi kita harus bersikap baik sama yang begituan. Itu berat nggak? Berat banget. Tapi kalau udah kelakuin, plong banget itu. Plong banget. Serius, plong banget. Kasih kue, umrohin, kasih hadiah. Oh, itu luar biasa. Makanya sering-sering kalau di rumah ada rezeki, beli buah atau makanan gitu, kasih ke tetangga-tetangga kita gitu. Kalau brownies kurma Handi Boni udah jadi, kasih brownies Handi Boni gitu ke sana gitu. Jangan satu teh, setrek kalau bisa ya, membantu dakwah soalnya. Nah itu bagiin ke tetangga, cobain deh. Budget berapa coba? Ada orang pernah lihat gak video ini? Video orang India mau beli CCTV. Preman India pengen beli CCTV. Gus datang teh geus ruas banget si nu dagang CCTV teh. Wah, preman cenah ieu. Cek premana teh. Sabaraha di dieu CCTV? Cek tukang CCTV teh 50 juta. Aya teh nu leuwih murah? Aya. Sabaraha? 20 juta. Aya teh nu leuwih murah deui? Aya. Sabaraha? 20.000. Cicing preman teh. Ngaina aing maneh cenah. Cicing nu dagang CCTV teh. Naon cek dagang CCTV teh? Pak, 20.000 itu Bapak beliin bolu, kasih ke tetangga, karena CCTV yang terbaik adalah tetangga yang terbaik. Langsung preman teh, gelo maneh. Celep pisan ka dia teh, nyecep. Ini tetangga baik. Budget bolu berapa sih? Misalkan ada satu bolu yang enak banget, namanya brownies kurma itu ya. Nah, bolu itu harganya 40.000. 40.000 satu dus. 40.000 kali tetangga kita ada berapa sih? 20 rumah misalkan. 20 rumah, 40.000 kali 20 rumah berapa? 800.000 sisihin sebulan, aman sama tetangga, nikmat. Enak rumah kita dijaga sama tetangga, sikap kita baik sama tetangga. Duh, coba. Kita kadang dagang masak asin terbagi-bagi, masak peda terbagi-bagi. Gak pelit banget gitu kita. Cobain deh kita bagi-bagi. Gitu ya. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Karena udah maghrib mungkin ya. Udah asar ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu di lain waktu dan kesempatan lagi. Kalau masih ada yang ditanyakan nanti bisa kirim DM Instagram. Sekali lagi saya ucapin terima kasih buat teman-teman 257, mudah-mudahan berkah dan ukhuwah Islamiyahnya kejaga. Tadinya saya buat teman saya, kayaknya masih di jalan tapi insya Allah mau kesini. Jadi kalau yang mau sampai sore, mudah-mudahan dia sempat kesini dan dia perform. Tapi ya yang mau pulang nggak masalah gitu ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penantiannya. Mudah-mudahan Allah jadikan ini amal pahala kita yang terbaik insyaallah. Salam buat keluarga semuanya, buat ayah, suami, anak. Mudah-mudahan pada sehat semuanya dan mudah-mudahan rezekinya semuanya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.